Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hidayat, dosen dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video yang dimana video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajaran dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, di mana mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah sejarah lokal, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS, merupakan mata kuliah wajib, yang di mana mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah 1905-5166 W038. Dalam perkuliahan ini nanti akan disampaikan beberapa materi, diantaranya itu tentang konsep dan ruang lingkup sejarah lokal, terus juga ada historiografi lokal dan nasional, terus ada teori serta pendekatan sejarah lokal, terus ada metode penelitian sejarah, dan juga ada sumber dari sejarah lokal itu sendiri. Mahasiswa juga nanti akan diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, mengaplikasi, serta menciptakan atau menulis sejarah yang ada di wilayah mereka masing-masing. Adapun hal-hal lain yang dipelajari yaitu berupa dinamika sejarah lokal Indonesia, terus juga dinamika sejarah lokal yang ada di Kalimantan Timur, nilai dan identitas sejarah lokal, serta hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Yang paling lengkap lagi kita pelajari adalah bagaimana nanti kita membuat pembelajaran sejarah lokal itu lebih menarik dan sejarah lokal dapat diaplikasikan dan dinikmati oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kalimantan Timur itu berbasis digital dan teknologi. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi serta mampu untuk mengaplikasikan metode yang ada dalam penelitian sejarah, terutama sejarah lokal yang ada di Kalimantan Timur, sehingga sumber-sumber sejarah serta peristiwa sejarah yang ada di wilayah Kalimantan Timur tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Presentasi proyek merupakan bagian akhir dalam proses pembelajaran sejarah lokal, di mana nanti mahasiswa membuat proyek pembelajaran dan mencari salah satu peristiwa sejarah berdasarkan wilayah mereka masing-masing di lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Baiklah, langsung saja kita saksikan video pengajaran dari sejarah lokal itu sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke materi metode penelitian sejarah lokal. Seperti pertemuan sebelumnya tentang mengajarkan tentang konsep pembelajaran sejarah, terus juga apa saja itu sejarah lokal. Dan sekarang masuk ke bagian metodologi sejarah lokal itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah belajar di pertemuan sebelumnya dan sudah tahu apa saja sih yang harus dipersiapkan sebagai calon-calon peneliti sejarah untuk di wilayah Kalimantan Timur itu sendiri. Dan pada hari ini tujuan dari pembelajaran kita itu adalah bagaimana nanti teman-teman semua itu bisa menerapkan dan juga bisa mengidentifikasi serta mempraktekkan dari metodologi yang sudah teman-teman pelajari dan juga memahami apa itu heuristik, apa itu kritik, apa itu interpretasi, dan apa itu historiografi. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran ini teman-teman harus bisa memahami dari 4 tahapan sumber-sumber tersebut. Langsung saja, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, apakah kondisi teman-teman saat ini sudah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat berarti ya. Jadi semangat nih untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Berdoa dulu mungkin ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, biar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, berdoa, kita mulai. Langsung saja kita masuk ke materi metode penelitian sejarah lokal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Bapak akan menampilkan salah satu foto gitu ya, tentang foto yang ada di layar kita. Ini merupakan foto tempo dulu Samarinda sebelum jadi Samarinda saat ini, atau wilayah Kalimantan Timur ya, ini menjadi ibu kota. Dan di depan ini adalah salah satu petinggi ya yang ada di Kalimantan Timur pada masa itu, orang Hindia Belanda. Dan kira-kira kalau saya tampilkan foto seperti ini, apa yang ada di pikiran teman-teman?
Ada nggak yang bisa memberikan tanggapannya? Masa penjajahan? Kalau saya mungkin yang topi putih itu sedang melihat lingkungan kawasan daerah perdagangan yang sedang dia punya mungkin Pak, Mm-mm. karena di daerah pesisir sungai juga kan, jadi mungkin dia lagi melihat, memantau. Oke. Jadi kalau kita lihat di foto ini kan bagaimana seorang pribumi gitu ya. Ini kan terlihat banget nih jompang sekali antara pribumi, karena pada masa penjajahan itu kan pribumi itu diidentifikasi sebagai orang yang belum berpakaian lengkap gitu. Kan terlihat banget tuh fotonya bahwa pribumi tidak lengkap pakaiannya, sedangkan orang Hindia Belanda, orang Eropa itu adalah orang yang berpakaian katanya pada masa itu orang paling sopan dengan jas, topi, celana panjang, sepatu dan lain-lain. Dan di foto ini seperti teman-teman bilang tadi, zaman penjajahan gitu ya. Ini sudah sangat jelas nih bahwa memang zaman penjajahan gitu kan. Terus ada tadi yang bilang juga tentang seorang petinggi gubernur Hindia Belanda lagi mengawasi wilayah kekuasaannya. Karena bisa terlihat ya pada zaman dulu, pemukiman warga itu pasti terutama orang-orang tinggi itu di bantaran sungai. Dan bangunnya terlihat mewah ini karena memang orang-orang Hindia Belanda itu biar aksesnya itu untuk kemanapun lebih mudah, terus juga pengawasan dalam bidang perdagangan juga lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah foto seperti ini bisa dijadikan sebagai sumber untuk sejarah lokal? Bisa. Bisa ya. Jadi bisa nanti kalau foto-foto di internet itu dijadikan sebagai sumber sejarah lokal. Materi kita pada hari ini tentang metode penelitian sejarah lokal. Dalam metode penelitian sejarah lokal itu terbagi menjadi 4. Jadi nanti teman-teman akan melihat ada 4 tahapan. Makanya dalam penelitian itu nanti ada heuristik, ada kritik, ada interpretasi, dan juga historiografi. Tahapan yang akan kita pelajari dalam metode menentukan atau menulis sejarah lokal itu sendiri. Dalam tahapan itu ada 4, jadi dia terbagi menjadi 4 tahapan. Satu itu 4 tahapan ya. Jadi nanti ini yang paling penting karena teman-teman nanti kan sebagai mahasiswa ingin mengabadikan gitu ya cerita-cerita yang ada di Kalimantan Timur dan menjadikan cerita itu menjadi salah satu bagian dari peristiwa sejarah, ya harus menguasai 4 tahapan ini. Yang pertama itu ada heuristik nanti. Yang kedua itu ada kritik. Yang ketiga itu ada interpretasi. Yang keempat itu ada historiografi. Historiografi. Nah, ini adalah 4 tahapan yang wajib dikuasai oleh seorang penulis sejarah lokal. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu heuristik. Heuristik itu merupakan bagian dari pengumpulan sumber. Jadi, teman-teman biasanya kalau ingin melakukan suatu penelitian gitu ya, atau ingin melakukan mencari sesuatu yang ingin kalian angkat, pasti yang pertama itu adalah mencari sumbernya dulu. Karena sebagai seorang peneliti, terus sebagai seorang yang bergelut di bidang akademik, pasti kan harus menentukan dulu kira-kira sumbernya ini valid atau tidak gitu kan. Ada atau tidak, ataukah hanya sebagai cerita fiktif. Karena bedanya nanti, sejarah itu kan dia harus nyata ceritanya. Jadi bukan bedanya dengan dongeng. Kan teman-teman pernah kan dengar cerita dongeng? Pernah didongengkan juga kan pada masih kecil gitu ya. Sebelum tidur didongengkan. Nah bedanya kalau dongeng kan pasti bercerita hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Sedangkan sejarah, kenapa kita harus pengumpulan sumber? Karena peristiwa itu selalu nyata, bukan peristiwa yang diada-ada. Makanya harus valid. Terus sumber tertulis. Nah, kalau menentukan sumber, itu ada beberapa sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan juga sumber visual. Ini adalah jenis-jenis sumber yang akan teman-teman kumpulkan. Yang pertama itu sumber tertulis. Sumber tertulis itu ada arsip misalnya. Kan kalau teman-teman jalan-jalan ke kantor perpustakaan gitu ya, atau ke badan arsip, itu bisa menemukan arsip-arsip lama tentang misalnya pemindahan kekuasaan, terus keuangan daerah gitu kan. Terus ada arsip tentang eh, perluasan wilayah di Kalimantan Timur, itu semuanya tertulis di badan arsip. Ada juga laporan kolonial. Ini juga bisa kalian, tadi kan seperti foto tadi ya, itu kan foto yang diambil pada masa kolonial. Dan itu kan foto diabadikan yang ada di Belanda sana. Jadi kalau misalnya
kata pepatah itu kalau mau mempelajari tentang Indonesia itu harus studinya ke Belanda. Karena sumber-sumber tentang negara kita, terutama sumber lama, itu hampir 80%-nya ada di sana. Jadi kalau kalian misalnya nanti belajar ingin lebih dalam tentang sejarah Indonesia, ya belajarnya di Belanda sana. Terus ada lagi surat kabar lama. Karena sejarah itu kan memang dia selalu tentang masa lalu. Mungkin teman-teman kan sering dengar ya, pembelajaran yang susah move on gitu. Karena masa lalunya itu selalu dipelajari. Jadi kenapa harus pakai surat kabar lama? Karena memang harus menggunakan tahun-tahun yang sudah berlalu. Tidak mungkin kan pada misalnya menceritakan pada saat ini terjadi. Karena minimal sejarah itu harus sudah terjadi di masa lalu dan berdampak pada masyarakat banyak. Ada sumber lisan, ini adalah wawancara biasanya. Jadi kan teman-teman juga kalau nanti meneliti di luar sana, mencari data, pasti kan ada wawancara tuh. Mewawancarai, terus juga istilahnya mencari data dari wawancara tersebut. Terus juga ada lagi pelaku sejarah. Ini juga penting. Kalau misalnya pelaku sejarahnya masih hidup, itu perlu untuk kita tanyain kan, karena dia merupakan salah satu sumber yang akurat. Tetapi kalau sudah misalnya pada tahun 65, kemerdekaan, ada nggak kira-kira pelaku sejarah yang masih hidup? Ada nggak kira-kira? Tahun 45 loh. 45. 45 sampai sekarang berapa tahun tuh? 80. Kan saat dia berjuang usia 20 tahun. Nah, mungkin kalau tahun 45, tapi kan kalau misalnya nih lahir tahun 45 gitu ya. Usia sekarang 81. Tahun 45 itu kan dia masih bayi 1 tahun. Tahu nggak dia cerita peristiwa? Agak susah juga kan. Makanya nanti keahlian kalian sebagai seorang ingin menulis sejarah harus diuji di sini gitu. Sumber artefak. Ini kan bisa kalian temukan misalnya pada zaman dahulu itu kayak candi gitu kan. Terus ada prasasti. Ada lagi artefak-artefak sisa-sisa bangunan, sisa-sisa makam, atau situs-situs pada peninggalan zaman dahulu. Mungkin kalau di Kalimantan Timur, sejarah lokal kita itu kan paling kental dengan istilah kutai ya. Ada istilah yupa gitu kan. Mungkin teman-teman pernah mendengar yupa, ada prasasti yupa yang sampai saat ini menjadi salah satu simbol bahwa kerajaan Kutai pada masa dulu itu merupakan kerajaan yang kaya raya gitu ya. Yang sejahtera, bahkan juga menjadi kerajaan yang terbesar di Nusantara pada masa itu. Terus lagi ada sumber visual, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada foto lama, ada peta, ini juga merupakan bagian dari pengumpulan sumber itu sendiri. Terus kalau kita lihat di sini ada contoh konteks di wilayah kita sebagai wilayah Kalimantan Timur, apa saja sih yang bisa kita kaji dalam pembelajaran sejarah lokal. Yang pertama itu arsip tentang minyak di Balikpapan. Jadi kan teman-teman tahu ya, ada nggak di sini yang dari Balikpapan? Ini Balikpapan kan salah satu wilayah kota madya yang terkaya kan, dengan penghasilan minyak yang terbesar dan juga merupakan bagian dari administrasinya pada zaman Hindia Belanda. Mungkin teman-teman yang di Balikpapan tahu ada namanya itu Gunung Dups ya. Itu juga salah satu wilayah kayak tempat peristirahatannya petinggi-petinggi orang Hindia Belanda pada masa itu. Karena dia tempatnya sejuk katanya kan. Terus ada juga di Sanga-Sanga. Ini juga merupakan bagian dari wilayah yang kaya karena dia penghasil minyak dan sampai saat ini Sanga-Sanga itu juga terkenal dengan wilayah yang gencar dengan revolusi fisiknya. Mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Jadi ini yang bisa dikaji. Kalau Samarinda ini menjadi wilayah administrasinya. Terus sejarah lokal itu sering minim arsip, jadi sumber lisan sangat penting. Nah, pengalaman saya ya, selama saya mengajar di Kaltim gitu ya. Kenapa sih sumber lisan itu penting? Karena di kita itu masyarakatnya paling minim atau paling jarang menjaga arsip. Jadi catatan lama atau misalnya makanya buku diary itu penting ya. Kenapa penting? Karena itu kan bercerita tentang kita gitu ya. Kita melihat siapa, tanggal berapa, apa yang kita lakukan. Kita kan nggak tahu nanti siapa tahu kita ini menjadi orang besar gitu. Menjadi tokoh yang berpengaruh gitu kan. Ternyata dari itu bisa menjadi salah satu sumber yang valid sebenarnya. Nah, di kita kan belum ada pendidikan yang benar-benar menyimpan arsip itu dengan caranya seperti apa gitu. Mempertahankan seperti apa. Jadi sumber lisan yang seperti inilah yang bisa kita jadikan sebagai sumber yang valid. Tahapan heuristik kira-kira ada nggak yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya kira-kira? Heuristik? Rahadian. Oke, bentar Rahadian. Silahkan. Saya mau bertanya Pak, di pengumpulan sumber, seberapa penting sih Pak pengumpulan sumber untuk menentukan sejarah? Maksudnya pengumpulan sumber dari heuristik ini seberapa penting buat menentukan sejarah yang valid tuh Pak? Seberapa penting sih sebenarnya tahapan heuristik ini ya dalam penulisan sejarah, terutama sejarah lokal itu sendiri. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau misalnya kita tidak bisa menentukan sumber dan menguji sumbernya tadi, kita tidak akan mendapatkan sebuah data yang istilahnya itu data nyata. Karena kan pasti setiap orang punya daya pikir yang berbeda, daya ingat yang berbeda, dan juga setiap orang pasti punya ingatan terbatas. Nah, dengan adanya heuristik, kita bisa mengumpulkan mana saja sih orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai narasumber. Kalau tahapan awal yang bisa kita lewati, ini tidak akan menjadi tahapan selanjutnya tidak akan bisa kita lanjutkan. Tapi kalau tahapan awal sudah bisa kita tentukan, ini akan berjalan dengan mulus. Seperti itu ya Rahadian ya. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kedua ya. Tahapannya yaitu kritik sumber atau verifikasi. Ini fungsi dari kritik sumber itu adalah untuk menilai keabsahan data. Makanya kan kalau misalnya kita sudah mendapatkan data gitu ya, ada data. Misalnya kan ada data A, B, C gitu. Ini kan sudah kita ambil nih, kita terkumpul. Baru kita lakukan yang namanya kritik. Kritik ini adalah bagian dari menilai keabsahan sumber. Dari ABC ini, siapa sih kira-kira yang paling absah dijadikan sebagai sumber gitu. Nah, itu adalah fungsi dari kritik. Ada kritik eksternal dan kritik internal. Nah, dalam kritik eksternal itu sendiri, yang pertama itu kita harus menentukan dulu adalah apakah sumber itu, sumber yang digunakan dalam kritik ini benar-benar asli. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan arsip gitu ya, atau foto, arsip misalnya, ini harus ditentukan dulu, apakah foto ini benar-benar foto yang diambil pada masa tahun sesuai dengan tahun yang dia ambil gitu. Apalagi kan sekarang itu lagi marak AI ya. Ini susah sekarang itu sebenarnya. Makanya kalau kita berbicara tentang foto di era abad 21 ini kayaknya agak terlalu susah karena sudah mulai adanya AI. Orang bisa memanipulasi foto, orang bisa membuat foto itu seolah-olah terjadi pada zaman dulu. Terus ada lagi arsip. Nah, kalau arsip agak susah karena dia memang sudah ada di badan arsipnya langsung di sana. Jadi langsung datang ke sana. Kalau teman-teman nanti coba-coba ke depo arsip gitu ya, melihat penanganannya pun beda gitu loh kalau ke arsip. Kita harus pakai sarung tangan dulu, menyentuhnya pelan-pelan, terus harus steril dulu karena kertas-kertas itu kalau sudah terkena bakteri nanti kan dia cepat lapuk, bisa rusak gitu. Makanya perlakuannya berbeda. Ini kira-kira ada nggak yang mau bertanya dulu? Silahkan. Bapak di sini kan ada menilai keabsahan sumber, ada kritik eksternal dan internal. Untuk perbedaan dari kritik eksternal dan internal itu bisa dijelaskan lebih lanjut tidak Pak? Oke. Jadi kalau eksternal dengan kritik internal, yang membedakan itu sebenarnya dari segi fisiknya. Kalau fisiknya itu kan bisa dilihat itu berarti bisa dikritik secara eksternal. Oh ternyata nyata, oh ini bentuknya seperti ini gitu kan. Bisa kita lihat terus juga misalnya ada perbedaannya mana yang asli sama yang tidak. Kayak uang misalnya ya, kan ada fisiknya kan uji fisik. Seperti apa sih uang asli itu misalnya bisa diraba, diterawang gitu kan. Oh ternyata sudah bisa dipercaya nih bahwa uangnya itu asli gitu. Tapi kalau internal ini ada lagi uji-uji lain, misalnya kayak uji karbonnya gitu kan. Terus uji kandungan-kandungan yang ada di uang tersebut, apakah kertasnya benar-benar secara fisik sesuai dengan uang yang dicetak oleh Peruri gitu. Itu juga merupakan bagian dari internal. Jadi ada dua tahapan dalam proses mengkritisi itu sendiri. Yang ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Di mana interpretasi ini adalah salah satu keahlian seorang sejarawan atau penulis sejarah itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar diuji itu di sini sebenarnya. Gimana kita sudah mengumpulkan sumber tadi kan, mengkritisi sumber. Nah sekarang itu adalah bagaimana cara kita memaknai sumber atau membuat sumber itu bisa dipahami oleh orang banyak. Karena kan sebenarnya seperti ini. Ada istilahnya itu arkeologi ya. Pernah nggak mendengar kata arkeologi? Arkeologi ada sejarah. Arkeolog atau arkeologi ini kan tugasnya hanya mencari atau menggali benda-benda yang bersejarah. Nah, si sejarawan ini tugasnya adalah menafsirkan benda-bendanya ini. Jadi dia saling terkait satu sama lain sebenarnya.
Si arkeolog itu mencarikan bendanya, si sejarawan itu adalah menafsirkan dan menyampaikan kepada masyarakat secara luas. Itu tuh mana menafsirkan sumber-sumber yang terkumpul tadi. Dan kita tidak bisa sembarangan menafsirkannya asal-asalan gitu kan, atau tidak sesuai dengan yang ingin kita sampaikan. Takutnya nanti terjadi penyimpangan atau pembelokan sejarah itu sendiri. Sumber ABC misalnya kan, ABC, kira-kira mana nih yang paling mendekati dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Itu juga merupakan bagian dari tugas kita sebagai seorang sejarawan. Terus misalnya ternyata yang B yang paling mendekati, berarti B lah yang diambil sebagai sumber dan ditafsirkan oleh seorang mahasiswa itu sendiri. Karena kan kita tidak tahu ya, misalnya mewawancara si A, si B, si C, si D gitu kan. Mana kira-kira dari 4 narasumber ini yang pernyataannya itu jujur, mana yang bohong. Karena kan setiap manusia pasti punya kata-kata gitu ya. Jadi caranya adalah sampai ketemu namanya titik jenuh. Pertanyaan yang kalian tanyakan, jawaban itu sama dengan yang orang-orang sebelumnya. Misalnya dari 4 orang, ternyata 2 orang atau 3 orang sama, satunya tidak, berarti yang tidak itu yang berbeda. Berarti 3 itu yang bisa diambil sebagai narasumber. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi yang Bapak sampaikan tadi terkait interpretasi tadi, terkait penafsiran. Bagaimana caranya kita mengetahui terkait penafsiran ini apakah akurat atau tidaknya? Akurat atau tidak berdasarkan tadi dari data-data yang kita kumpulkan. Kalau misalnya data-data tadi sudah sesuai dengan hasil kritik kita tadi, sudah kita pilah kan yang mana yang kira-kira valid kita ambil, mana yang tidak valid kita buang, dan baru kita terjemahkan dengan bahasa tafsir secara sejarawan gitu kan. Berarti itu merupakan salah satu data-data yang sudah bisa digunakan. Dan itu berarti hasil dari penafsirnya benar. Historiografi atau penulisan sejarah, tahap ini merupakan menyusun hasil penelitian. Dan ciri historiografi sejarah lokal itu yang pertama narasinya berbasis data lokal. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah lokal, kearifan lokal, peristiwa-peristiwa itu pasti tidak jauh dari bersifat lokalitas. Kayak kita kan di Kalimantan Timur gitu ya. Pasti kan wilayahnya pasti kajiannya dari provinsi Kalimantan Timur aja. Kayak Samarinda, Balikpapan, Pasir, apalagi Berau misalnya kan Tenggarong dan wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan Timur. Kita juga bisa menambahkan pendekatan-pendekatan yang pertama itu adalah sejarah lisan atau oral history. Pernah nggak mendengar istilah sumber lisan atau sejarah lisan itu sendiri? Pernah ya? Oke. Apa itu sejarah lisan? Sejarah lisan itu biasanya sejarah yang datanya itu hanya didapatkan dari wawancara. Misalnya Rahadian gitu ya, melakukan pencarian data terus menanyai gimana sih misalnya zaman neneknya Rahadian hidup gitu. Pasti kan bercerita tuh neneknya di rumah kan, seperti A, B, C gitu dan lain-lain. Nah itu merupakan bagian dari sejarah lisan. Bahasa yang kira-kira menggali ingatan masa lalu orang itu biar tetap ingat gitu. Karena kan takutnya nanti karena terbatasnya ingatan manusia, terus banyaknya pikiran-pikiran yang lain gitu kan, membuat orang itu menjadi lupa tentang peristiwa tersebut. Jadi harus bagaimana menggali secara deep interview. Terus yang kedua ada pendekatan interdisipliner. Jadi sejarah itu sebenarnya tidak bisa berdiri kalau tanpa adanya ilmu-ilmu bantu seperti sosiologi, antropologi, dan geografi. Saya izin bertanya terkait sejarah lisan atau oral history. Jadi oral history itu kan tadi Bapak jelaskan cocok untuk peristiwa yang tidak terdokumentasi. Jadi seberapa valid sih Pak sejarah lisan ini tuh? Oke, misalnya di daerah kita kayak misalnya kan Kalimantan Timur gitu ya. Karena kan wilayah kita tadi terbatas untuk pengamanan arsip dan penulisan-penulisan pada masa lalu. Jadi kalau misalnya tidak ada, ini menjadikan salah satu sumber yang valid. Salah satu rujukan yang valid yang bisa dijadikan sebagai untuk sumber penulisan sejarah itu sendiri. Karena kan ada yang paling jelas tertulis secara nyata gitu ya. Berarti lisannya akan tergeser menjadi tahapan kedua. Kan sudah sampai nih di materi kita di sesi akhir. Nah sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok ya nanti teman-teman. Terus nanti kelompoknya bisa mempresentasikan tentang hasil dari pemahaman masing-masing tahapan-tahapan dalam metode sejarah itu sendiri. Oke sekarang silakan berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Baru nanti akan presentasi di depan kelas kita pada hari ini. Silakan menghadap kelompoknya dulu masing-masing. Oke silakan berdiskusi ya teman-teman ya.
Terus kalau sudah berdiskusi, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke, sekarang kita maju ke depan ya, masing-masing kelompok mempresentasikan dari setiap tahapan-tahapan di mata kuliah ini. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tahap pertama, yaitu tahap heuristik atau pengumpulan sumber tadi. Jadi pada tahap ini itu peneliti mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan Masjid Shiratal Mustaqim. Jadi satu objeknya itu kami ambil itu, dan di sumber tersebut dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primernya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami, peneliti itu dapat mengumpulkan berbagai suatu sumber sejarah saja, dan yang berkaitan itu dengan Masjid Shiratal Mustaqim, dan sumber tersebut dapat berupa sumber primer maupun juga sumber sekunder. Jadi dari hasil diskusi kami mengambil sedikit kesimpulan. Jadi untuk peneliti itu dapat melakukan juga observasi langsung terhadap bangunan masjid untuk melihat bentuk arsitektur, bahan bangunan, dan unsur-unsur sejarah yang masih dipertahankan. Jadi bisa menjadi penelitian lebih lanjut untuk kedepannya. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Hasil diskusi kami setelah sumber terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber agar informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Nah, untuk kritik sumber itu terdiri dari 2. Yang pertama ada kritik eksternal dan kritik internal. Untuk foto lama yang diambil benar pada masa tersebut, apakah arsip merupakan dokumen asli, siapa penulis dokumen, dan seperti yang terakhir ada kapan dokumen tersebut dibuat. Setelah melalui proses-proses sebelumnya, yaitu heuristik dan kritik sumber, tahap selanjutnya itu adalah interpretasi, yang merupakan proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah lolos kritik sumber. Jadi pada tahap ini itu, peneliti tidak hanya menyusun fakta secara kronologis, tapi juga menganalisis hubungan sebab akibat dan konteks sosial yang melatar belakangi suatu peristiwa. Historiografi. Tahapan historiografi adalah tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu proses menuliskan hasil penelitian sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan juga dianalisis. Dalam penulisan sejarah, historiografi tidak sekedar menceritakan kembali peristiwa masa lalu, tapi juga menyusun fakta secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca. Teman-teman bisa gitu ya, bisa lagi menghasilkan berbagai macam peristiwa-peristiwa lain yang ada di sekitar. Nah, makanya untuk tugas teman-teman nanti di rumah gitu ya, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, teman-teman nanti bisa mengidentifikasi dan mencari di wilayah sekitar teman-teman, kira-kira ada nggak bangunan, peristiwa, atau ada hal-hal yang ingin diangkat menjadi tulisan sejarah gitu kan. Minggu depan nanti bisa kita diskusikan dan teman-teman sampaikan kira-kira sudah sampaikan ke 4 tahap ini dalam pertemuan berikutnya. Nanti siapa tahu kalau benar-benar bisa diangkat, bisa menjadikan salah satu sumber referensi sejarah lokal yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Oke teman-teman semua ya, saya rasa untuk perkuliahan kita hari ini sampai di sini dulu pada pertemuan kita siang hari ini. Apakah teman-teman semua sudah paham untuk materi kita hari ini? Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah berhadir dan aktif dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyampaian materi depan kelas di hadapan teman-teman semua. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.